Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian. Di situasi di mana masa depan itu atau the future itu semakin cepat berubah, serba tidak menentu, atau yang sering disebutkan dengan fenomena VUCA, volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Pertanyaannya adalah skill, kompetensi, kapabilitas apa yang harus kita tanamkan kepada peserta didik agar mereka bisa bertahan dalam situasi apapun yang terjadi. Jawabannya ternyata sudah dijawab oleh banyak praktisi pendidikan dunia. Yang ditegaskan oleh UNESCO adalah bagaimana kita bisa menanamkan kepada para peserta didik kita kemampuan learning how to learn, atau belajar, caranya belajar menyesuaikan diri dengan situasi apapun yang ada di sekitarnya. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana kita bisa menuju learning how to learn atau menanamkan budaya belajar secara mandiri dan sukarela kepada para peserta didik. Harapannya adalah bahwa nanti setelah mengikuti sesi ini Anda bisa menyebutkan 4 pilar UNESCO yang kemudian dilengkapi dengan learning how to learn tadi, kemudian memberikan alasan kenapa penting, apa yang harus dilakukan, dan ternyata kuncinya itu ada di yang namanya pola pikir atau mindset. Mindset dari pendidik dan mindset dari peserta didik. UNESCO terkenal dengan 4 pilarnya, di mana seluruh dunia itu inti dari pendidikan adalah mempersiapkan manusia agar mereka belajar, learning how to know, learning how to do, learning how to be, dan learning how to live together. Learning how to know adalah bagaimana caranya kita bisa mengetahui berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Fenomena alam, fenomena sosial yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Learning how to do adalah kita bisa melakukan sesuatu, kita memiliki kompetensi, kita memiliki keterampilan, kita memiliki skills. Learning how to be adalah kita tahu bagaimana caranya kelak kita bisa menjadi seorang profesional, kita menjadi seorang orang manusia yang memiliki karir tertentu sebagai arsitek, sebagai dokter, sebagai guru, sebagai militer dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah learning how to live together, karena kita bukan hanya makhluk individu, kita adalah makhluk sosial yang harus bekerja sama, berinteraksi, berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang lain. Dan keseluruhannya ini ditambahkan dengan yang paling utama adalah learning how to learn. Bagaimana menjadi individu yang agile, yang dalam situasi seperti apapun kita selalu bisa beradaptasi dengan perubahan. Sebagaimana disampaikan oleh Tony Buzan, learning how to learn is life most important skill. Jadi inilah tujuan kita bisa menanamkan kepada diri anak-anak kita agar mereka bisa memiliki kemampuan caranya belajar untuk belajar menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi. Kita harus paham bahwa setiap orang itu pada dasarnya unik, memiliki talenta sendiri-sendiri, memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itulah cara belajar mereka pun berbeda-beda. Ada orang yang belajar itu baru bisa masuk kalau melakukan learning by doing. Tapi ada orang yang bisa belajar kalau setelah membaca dulu. Dia baca dulu baru dia coba praktekkan. Ada yang tidak baca, tidak by doing, tapi dia melihat, mengamati, mengobservasi. Baru kemudian dia bisa belajar dan mencobanya sendiri. Tapi ada juga loh orang yang belajar karena apa? Ketika berhadapan dengan tantangan, ketika berhadapan dengan hal-hal yang membuat dia takut, cemas, justru di situ dia belajar karena dipaksa. Ada juga yang melalui eksperimen, ada juga yang melalui interaksi dengan teman dan lain sebagainya. Intinya adalah apapun cara belajar yang dimiliki atau model belajar yang dimiliki peserta didik itu harus kita hargai. Nah, itu belajar selaku individual. Tapi kita juga belajar dalam hubungannya bermasyarakat. Kita belajar dari orang lain. Saya belajar dari orang tua saya, dari kakek nenek saya, dari teman-teman saya, dari anak-anak saya, dari istri saya, bahkan dari peserta didik mahasiswa saya, dari murid-murid saya. Nah, dalam hal inilah intinya adalah kita perlu terbuka pikiran kita bahwa belajar adalah proses seumur hidup.
Hanya orang mati yang berhenti belajar. Itu sering dikatakan sebagai lifelong learning. Ya. Nah, pada akhirnya kalau kita lihat bagaimana dunia ini semakin cepat berubahnya, semakin tidak menentu, semakin tidak bisa diprediksi ya karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat dan lain sebagainya. Terutama ketika kita belajar dari 2 tahun mengalami pandemi yang dahsyat di seluruh dunia, pada akhirnya kita berpikir bahwa kuncinya kita harus memiliki model belajar atau kultur belajar mandiri. Terus terang, saya salah satu yang tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa selama pandemi ini yang terjadi hanyalah learning loss semata. Saya justru melihat bahwa di banyak tempat justru terjadi learning gain. Ya, learning loss itu biasanya bagi orang yang merasa bahwa dia hanya bisa mengajar dengan cara normal yang seperti itu. Tapi dia tidak punya kreativitas atau inovasi untuk melakukan proses pembelajaran dalam situasi yang berbeda. Kenapa saya katakan learning gain? Saya beri contoh 4 anak saya. Biasanya mereka kalau sekolah biasa itu pulang jam 1, setengah 2 dalam keadaan lelah, capek, dan mereka tidur. Besok pagi mereka mulai lagi hal-hal yang rutin. Jarang saya melihat mereka senang, happy gitu ya. Mereka happy kalau hari Jumat karena Sabtu Minggu mau libur. Tapi selama pandemi ini saya lihat tiba-tiba talenta-talenta mereka yang selama ini terpendam, saya bisa melihat terbuka. Saya tidak sadar bahwa anak pertama saya luar biasa sekali jago musik dan jago olahraganya. Saya tidak menyangka anak kedua saya ternyata seorang chef yang hebat. Anak ketiga saya adalah seorang orang yang bisa menggambar, membuat animasi yang luar biasa. Dan anak keempat saya adalah penari yang canggih gitu ya. Dan itu saya baru tahu selama pandemi. Kenapa? Karena mereka mulai bisa mengelola waktu. Mereka sekolah pagi sampai jam 12, setelah jam 12 mereka langsung melakukan apa? Hobinya, individunya secara baik. Nilainya tetap baik, manajemen waktunya baik. Dan saya lihat apa? Saya melihat bahwa saya terjadi learning gain pada anak-anak saya. Nah, itulah yang kadang-kadang kita suka lupa bahwa model pembelajaran kita selama ini yang sangat monoton, yang sama dengan beberapa puluh tahun yang lalu, nampaknya harus mengalami perubahan. Dengan adanya internet, di mana bahan sudah ada di mana-mana, kita harus merubah model pendekatan kita menjadi kultur belajar secara mandiri, atau yang kerap disebut sebagai self-directed learning. Kuncinya di mana orang bisa belajar mandiri? Saya belajar dari seorang profesor yang namanya Carol Dweck dari Stanford University. Carol ini mencoba membuka takbir misteri ya yang terjadi. Apa sih yang membedakan antara orang berhasil dengan orang yang tidak berhasil? Orang yang memiliki daya saing tinggi dengan yang mediocre. Apa sih yang membedakan antara orang yang gigih dengan orang yang malas dan lain sebagainya? Ternyata hasil pengamatan atau penelitian dari Carol Dweck ini mengejutkan. Bukan terletak pada uang, bukan terletak pada teknologi, bukan terletak pada keadaan sosial masyarakat, bukan terletak pada peraturan pemerintah, tetapi terletak pada pola pikir atau mindset dari pelaku pendidikannya. Ya, termasuk guru, siswa, pemerintah, orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut oleh Dweck sebagai growth mindset atau pola pikir yang bertumbuh, sebagai lawan dari fixed mindset atau pola pikir yang tetap. Pola pikir bertumbuh atau growth mindset itu didefinisikan secara sederhana sebagai kemampuan manusia dalam mengembangkan dirinya melalui pengaplikasian, latihan, aktivitas, usaha yang konsisten. Nah, orang yang memiliki pola pikir bertumbuh itu adalah orang yang menganggap bahwa sebenarnya dia bisa melakukan apa saja sejauh dia mau latihan, sejauh mereka mau diajarkan, sejauh mereka bisa menanamkan motivasi dirinya, sejauh mereka punya pikiran yang terbuka. Nah, manusia memang dilahirkan dengan fixed mindset dan growth mindsetnya masing-masing ya. Tinggal bagaimana kita bisa membuat mana yang lebih dominan. Orang yang punya fixed mindset itu yang mengatakan bahwa saya dilahirkan sebagai orang yang bisa A tidak bisa B.
Saya bisa belajar, saya bisa olahraga, tapi saya tidak bisa seni. Jadi kalau dikasih sesuatu yang sifatnya seni, saya menghindar. Saya takut. Saya paling nggak suka kalau diajak nyanyi. Saya paling tidak suka kalau disuruh latihan nyanyi atau mendengarkan paduan suara dan lain sebagainya. Ah, itu orang yang punya fixed mindset. Saya hanya senang melakukan hal-hal yang saya senangi. Kalau ada orang mau nantang saya untuk melakukan pekerjaan lain atau membantu mereka, saya bilang lebih baik tidak. Ya, kalau kita dipaksa kita merasa tersinggung. Kalau kita gagal kita merasa, aduh bapernya lama banget. Ini karena kesalahan orang lain, bukan karena saya. Dia selalu menyalahkan pihak lain, gitu ya. Dan mereka selalu menghindari hal-hal yang bagi mereka bisa tidak baik atau tidak sesuai dengan pribadi mereka. Sebaliknya orang yang punya growth mindset itu adalah orang yang mau kerja keras, ya, mau selalu untuk memperbaiki diri. Kalau ada masukan, input, evaluasi senang, tidak merasa tersinggung, tidak merasa dikuliahi atau diceramahi. Kalau gagal mereka senang malah. Kenapa? Ini bagian dari pembelajaran sehingga saya harus mencari jalan lain. Jadi semangat dia. Ya, dia merasa bahwa if you can dream it, you can do it. Seperti kata Walt Disney. Kalau saya bisa memimpikannya, saya pasti bisa melakukannya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang terbuka, yang senang bereksperimen, senang menghadapi hal-hal yang baru. Nah, growth mindset dan fixed mindset ini, dua-duanya biasanya berseteru dalam tubuh kita, dalam pola pikir kita. Sehingga kita harus berani menjadi orang yang memiliki growth mindset. Karena itulah yang membuktikan mereka yang punya growth mindset menjadi pribadi yang berhasil. Saya bisa apapun asal diajari. Saya bisa melakukan tantangan apabila diberikan kesempatan untuk belajar. Saya bisa melakukan A, saya bisa melakukan B asal saya ada pelatihnya. Ada coach yang bisa menemani saya dan lain sebagainya. Kalau saya gagal, saya akan bangun kembali. Bagian dari pembelajaran. Kalau saya sukses, saya merasa terinspirasi dan saya akan tularkan sukses itu ke teman-teman yang lain. Ternyata itulah yang menjadi rahasia memiliki growth mindset. Saya kasih contoh nih ya, pikiran-pikiran orang-orang yang banyak sekali mengganggu orang sehingga terpaksa memiliki fixed mindset. Orang fixed mindset biasanya mengatakan begini, anak-anak itu dikatakan pintar kalau ilmu sainsnya pintar. Kalau ilmu matematika, fisika, kimianya pintar, baru dia pintar. Padahal orang yang punya growth mindset mengatakan setiap anak tuh punya kecerdasan yang beda-beda. Sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Fixed mindset, seorang siswa dikatakan berhasil apabila diterima di perguruan tinggi negeri. Uno itu. Growth mindset mengatakan seorang siswa dikatakan berhasil apabila yang bersangkutan berhasil meraih cita-cita hidup yang didambakannya. Begitu banyak orang-orang yang misalnya ke sekolah negeri menjadi tujuan. Setelah itu dia melakukan hal yang berbeda. Atau dia melakukan sesuatu yang bukan merupakan cita-citanya. Karena apa? Keterpaksaan, harapan orang tua, dan lain sebagainya. They don't enjoy life. Fixed mindset. Tidak ada masa depan bagi anak-anak yang menekuni bidang seni, olahraga, dan budaya. Wah, itu seperti orang tua zaman dulu ya. Pengennya anak-anak itu jadi dokter, jadi arsitek, jadi tentara, jadi polisi. Kalau jadi seniman, olahragawan tuh paling takut karena nggak ada masa depannya. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Ya, setiap anak pada dasarnya dilahirkan dengan kelebihannya masing-masing. Dan kalau itu dipupuk dan ditumbuh kembangkan, mereka menjadi individu yang luar biasa. Fixed mindset mengatakan tak mungkin ada siswa yang bersedia belajar secara sukarela, kecuali dipaksa oleh sistem. No. Growth mindset mengatakan belajar adalah bagian dari kodrat manusia. Sehingga mestinya tumbuh subur apabila ditanam di lingkungan yang tepat. Jadi jangan selalu menyalahkan anak-anak kalau dia tidak suka belajar. Jangan-jangan lingkungan sekolah atau lingkungan kampusnya yang tidak asik, tidak menyenangkan untuk menjadi tempat menyemai ilmu. Fixed mindset mengatakan seorang anak harus berhasil melebihi orang tuanya. Orang tua bangga kalau anak-anaknya lebih dari dia. Padahal bukan itu konteks dan konstelasinya. Setiap anak manusia adalah unik. Dengan panggilan karir yang masing-masing, mereka dapat mewarnai kehidupan dengan baik. Fixed mindset mengatakan sekolah satu-satunya tempat di mana anak-anak bisa belajar. No way. Dengan adanya teknologi, dengan adanya komputer, adanya internet, sekolah adalah salah satu tempat anak-anak bisa belajar berbagai ilmu di antara ribuan tempat berbeda lainnya.
Teman-teman, mari kita sama-sama menumbuhkan growth mindset pada diri kita dan pada diri peserta didik kita. Sebagai tugas mandiri, jika Anda memiliki growth mindset dan ingin mencobanya, coba pikirkan kira-kira apa sih yang ada di kepala orang tua yang selama ini yang cenderung membuat orang menjadi punya fixed mindset. Tentu saja, ya, jangan seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan contoh dari saya ya. Anda cari contoh yang lain dalam 3 hal. Pertama, pemikiran orang-orang tua atau orang-orang zaman dulu atau guru dosen zaman dulu mengenai kecerdasan anak. Yang kedua, mengenai masa depan anak. Dan yang ketiga, mengenai cara belajar anak. Dari situ kita bisa merenungkan diri, sebaiknya kita memiliki growth mindset yang seperti apa. Demikian akhir sharing saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita semua tanpa terkecuali bisa memiliki growth mindset yang pada akhirnya nanti bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita sebagai manusia. Sekian dan terima kasih.